Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Eka Prastya, calon guru penggerak Angkatan 7 Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi memberi kebebasan pada murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentu saja yang sama. Bila kita buat permisalan, kita memiliki tujuan akan pergi ke Jakarta. Namun anak ada yang lebih suka naik pesawat, ada yang lebih suka naik kereta, dan ada juga yang lebih suka naik bus. Nah, inilah yang akan kita bahas. Pembelajaran berdiferensiasi memberi kebebasan pada murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama, namun dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Namun, pembelajaran berdiferensiasi ini juga bukan pembelajaran yang menyulitkan guru dengan memenuhi kebutuhan tiap-tiap individu siswa, tetapi berupa pendekatan yang paling logis, yaitu metode paling efektif untuk mengakomodir semua potensi siswa. Mengapa hal tersebut diperlukan? Sebab sebagai pendidik, kita memang harus tahu keadaan kelas yang kita ampu, terutama dengan berbagai keunikan dari masing-masing siswa, sehingga akan memudahkan kita untuk merancang pembelajaran yang akan kita sampaikan. Maka kita perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, agar murid belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajarnya, dan juga profil belajarnya atau gaya belajar. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid kita. Kita bisa melakukan observasi kepada anak secara langsung, kita bisa menanyakan kepada guru sebelumnya, kita bisa melihat raport anak, atau tes kepribadian yang dilakukan oleh rekan-rekan di bimbingan konseling, melakukan wawancara dengan orang tua, dan lain sebagainya. Sedangkan setelah kita mengetahui karakteristik murid-murid kita, ada 3 strategi diferensiasi yang dapat kita terapkan. Yang pertama, diferensiasi konten. Terkait dengan materi ajar yang disampaikan pada murid, media konkret atau media abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu terkait dengan pemahaman murid memaknai materi yang dipelajari dengan cara melalui kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasi lama waktu pengerjaan soal, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah diferensi produk. Diferensiasi produk ini terkait dengan bagaimana anaknya mengkomunikasikan hasil pekerjaannya, entah itu melalui presentasi, atau berupa audio video, atau melalui infografis, dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam modul ini memiliki hubungan dengan modul-modul sebelumnya. Hubungan modul strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya adalah yang pertama, dalam modul budaya positif atau modul sebelumnya, kita diperkenalkan dengan posisi kontrol guru, disiplin positif, keyakinan kelas. Nah, semua materi itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan dengan budaya positif. Sedangkan dalam modul ini kita mulai mengenal siswa, mengenal potensi-potensinya, memahami strategi yang harus dilakukan agar pembelajaran ini memberikan kebebasan pada murid sesuai potensi mereka enjoy dalam belajar. Nah, ini selaras dengan tujuan pembelajaran sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun peserta didik mencapai kebahagiaan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga
tercapailah yang namanya merdeka belajar dan mewujudkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.